Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Jumpa lagi dengan saya teman-teman ya. Di konten kali ini aku Bonek Custom mau bikin saringan hawa seperti konten obrolan yang pernah sempat saya janjikan kemarin loh. Oke ini. Jadi nanti metodenya seperti apa kalau udah jadi seperti ini. Kalau udah jadi seperti ini nempel di sasis saringan hawanya. Nah, gimana caranya? Sesimpel apakah dan dari barang-barang apa jenengan ikutin aja video ini ya, muga tadi referensi alat apa yang dibutuhnya kan ngono ke teman-teman tak semua gitu. Terus gimana bikinnya, kok jadi Mas Boneng gampang simpel yo lek Mas Boneng pinter tiap hari bikin gitu, ndak konteksnya di sini saya ini mengedukasi ya, memberi contoh apa wae alatnya, terus kepiye gawe ini, gimana bikinnya kok bisa jadi seperti ini ya, gitu. Oke, next time yuk kita lanjut bahan-bahannya apa aja kan ngono. Oke teman-teman, yang pertama ini plat ini yang lebarnya tebalnya 2 mili ya, plat yang tebalnya 2 mili seperti ini. Terus ini kan bentuk mentah sebelum dibentuk seperti ini kita mal seperti ini ya, kita mal seperti ini digambar ya toh kan tadi ini kan gini nah, seperti ini. Nah ini untuk poin yang pertama. Terus yang kedua aku garis plat yang 2 mili ini, garis iki lebarnya 1 cm ya tuh. Nah lebarnya 1 cm ya, pas 1 cm. Nah terus apalagi ya Mas Mas Boneng gitu. Oke yuk kita kerjain bareng-bareng. Yang pertama setelah kita gambar seperti ini bentuk menyerupai seperti ini langkah yang pertama. Untuk langkah kedua, plat bekas seperti ini yang lebarnya 2 mili ya toh, kita garis seperti ini 2 mili. Oke, kita potong dulu yang ini. Oke teman-teman, nah setelah lewat jelas ini dicepi baut, kita tancapin baut seperti ini ya, seperti ini. Fungsinya buat apa ini? Ini buat ngegerinda, nanti kita gerinda, kita ratai. Jadi yang kurang kita tambah daging dengan las. Seret, menggunakan cetik kecil loh ya, cetik gede ya, cetik kecil ya. Mudah-mudahan tahu. Tadi dalamnya kan dilas seperti ini, dilas. Nggak rapi nggak apa-apa bagian dalamnya kalau bisa rapi, karena kan tampaknya tampak luar bukan tampak dalam. Oke, ini beberapa yang kita harus tambahin las ya toh, dibentuk. Ini ada beberapa, ini udah, berarti sini yang kurang. Gunanya kita tancapin buat ini, yang kedua buat masang nanti di sasis, yang ketiganya ini buat ngeratain bentuknya ini biar sama. Oke, kita tambah dulu untuk bagian daging yang sini dulu, nanti kita gerinda next time. Oke teman-teman, tadi ini setelah ditambahkan ini presisi, maksudnya ini press, nanti kalau kita gerinda ini kita bentuk mentah seperti ini. Dan sekarang kita melakukan penggerindaan. Jika Anda punya kompor portable untuk memudahkan lengkungan ini, pakai kompor portable ya, apa blender lah, apa yang bisa buat bakar lengkungan ini kan. Oke, dan kita lakukan penggerindaan gerinda sedikit. Setelah jadi mentah seperti ini, untuk langkah yang kedua kita menggunakan apa jenisnya sih, mata gerinda ampas. Oke, ini sudah jadi mentah dan ini jadinya seperti ini. Nah itu kan bisa press
bisa press dengan apa jenenge kuwi, iso press karo pemanis sih. Press dengan pemanis seperti ini. Dan yang ketiga sekarang kita apa namanya? Kita ratain. Ini kan belum kita rata. Harus kita ratain dulu teman-teman. Nah, biasanya aku pakai tangan teman-teman ya. Berhubung ini tugas buat teman-teman nggak punya alat, buat tangan rata ya. Ini sudah rata teman-teman, rata. Tinggal kita pemasangan di sasisnya, kan gini ya. Semakin jenengan kelihatan ya semakin bagus kan gitu. Metodenya dari satu tadi kan udah dari besi mentah dibikin bla 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 gini terus seperti ini. Oke, next kita pasang di sasis. Nah oke teman-teman, tadi setelah kita ratain ini otomatis teman-teman antara atas dan bawah lebih tipis yang bawah ya. Untuk potongannya yang ini kita bolong dulu bagian sininya sasisnya, kita bolong dulu, kita ratain dengan catatan karena kalau di sasis Mega Pro bahan CB kayak gini kan mesti ada yang apa nongol ya, di bagian sini nongol. Kita bakar pakai kompor portable, kita ratain seperti ini, rata terus dibor, kita tempelin seperti ini. Oke ya toh. Yang kedua terus jenengan bor untuk bagian sininya, untuk bagian bodi kita bor. Kalau enggak ya jenengan tadi pakai bor kayak saya tadi itu panjang, dilabasi nanti dilas dari dalam sana bisa juga. Ada dua versi seperti ini ya toh. Udah seperti ini terus kita las. Usahakan media untuk yang dilas itu usahakan teman-teman yang rata ya, maksudnya resik. Nah terus kita las pelan-pelan las. Aku menggunakan setik kecil teman-teman ya, menggunakan setik kecil. Ini menggunakan setik kecil ya, jadi biar nggak banyak kotorannya. Kunci yang utama untuk membuat seperti ini teman-teman, jangan menggunakan stik gede ya, stik besar jangan, pakai stik kecil. Betul seperti itu. Oke, ini tak las rata dulu untuk kepanjangan videonya. Nah, oke teman-teman, ini setelah dilas tuh jadinya ini, jadinya seperti ini mentah ya. Ini bentuk mentahnya seperti ini ya toh. Ini kan rasasan dari armnya. Kini sobat toh, Mas Irwan.
Irwan, usahakan sampai bolong-bolong ya. Nanti yang bolong-bolong kita tempel lagi, kita cuneri kan ngono. Kita tunggu dingin dulu teman-teman ya. Oh, biar enak pengerjaannya kan gitu. Oke. Kalau teman-teman nggak ada apa namanya jenenge kuwi nggak punya tuner nanti mata tuner loro, saya menggunakan mata gerinda bekas kecil, potong kecil itu juga bisa pelan-pelan nging gitu. Telaten insya Allah bisa kan gitu toh. Ojo nguyak sing Mas Boneng duwe alate aku ora duwe iso enggak jangan seperti itu. Di prioritas alatnya prioritas, manusianya yang bekerja kan ngono. Bola-bali saya bilang seperti itu kan gitu. Ya toh? Jadi kita tinggal perapian. Dirapi lur kan ngono. Kecil sama yang gede mana? Kan ada dua toh. Nah, ini gila murah iki mana? 35.000 apa 60.000 gitu loh. Nah, ada itu. Gitu oke. Next kita lanjut biar dingin dulu, ini masih panas. Oke teman-teman. Aku nggak iki lho. Motor gerinda bekas, motor gerinda potong bekas. Pelan-pelan, pelan-pelan. Di sini juga ada cuner. Mana nanti cunernya? Itu. Yang gede loh, di mata bor. Bisa kok, ini pakai mata gerinda amplas, ini ganti amplas kan gitu. Ada semua atau tadi enggak. Gimana gerinda amplas sih? Nah, di sini aku cuma menggunakan mata gerinda potong, mata gerinda amplas, cuner juga. Cunernya alternatif, kadang-kadang pakai yang kecil seperti ini teman-teman buat ngeratain. Tapi aku cenderung di mata gerinda mata amplas kayak gitu tak. Nah, aku sih ngono. Ini tadi cuma saya gerinda pakai gerinda amplas ini. Kalau gerinda amplas kan ngono. Pelan-pelan, syaratnya pelan-pelan, teliti aja lah teman-teman. Metodenya sangat gampang sekali aslinya. Ya toh. Oke, nanti kita lanjut tak bersihin pakai mata gerinda amplas ya. Nah, caranya seperti teman-teman dulu aku. Nah, cara seperti teman-teman pelan-pelan aja pakai mata gerinda seperti ini. Ya toh. Seperti dua ini aja. Yang bekas ya. Untuk yang lain-lain wah intinya teliti gitu. Nanti hasil finishnya terus ngene wis kena. Nah, nanti tak benerin dulu nih ya, pakai gerinda ini dulu. Nanti panjang kepanjangan videonya. Nanti untuk finishnya pakai mata gerinda kayak biasanya, oke? Next, tak bersihin di pelan-pelan. Nah, oke teman-teman, mungkin udah bentuk mentah seperti ini ya. Bentuk mentah seperti ini. Terus aku nggak wesing ini dulu. Masih as bekas pedal rem gitu, apa? As pedal rem tak belah. Tak jepit nang bor ini. Ini buat ngerapi tok sebenarnya. Nah, pakai mata green apa jenenge? Amplas kayu sing paling kasar. Amplas kayu sing paling kasar pokoknya. Iya, solusi atau konco-konco ya. Aku ki kayak ngene iki piye carane jenengan bisa ngikutin tanpa harus duit ngono lho.
metodenya ya mas simple. Jadi oleh menakui meminimalisir keuangan caranya ini. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang nanya, mas Boneng pakai bortun ukuran berapa, dadang yo tak dirututi tuku ya banyak teman-teman ya, cuma aku ngasih metode yang jenengan nggak harus semua beli maksudku ngono ya. Oke, harus bagi panjang gini dari itu gini, jadi kan gini teman-teman, segini gini keren ya. Nah, jadi gini teman-teman, intinya kan kalau jenengan semua udah pada tahu lah ya, udah pada tahu semua, intinya dari ini seperti ini ya gitu, seperti ini. Oke, jadi kalau kurang halus lagi nanti mungkin teman-teman tinggal apa ya, gini aja lah, yang pelan-pelan gini aja, nyari ratanya tok aja kan gitu. Jadi tidak harus menggunakan alat-alat super canggih apa hidden ndak. Oke, kurang lebih seperti ini video saya buat, semoga bermanfaat, teman-teman bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Iya toh, sesimpel ini kah gak ini kan ngono, penak ditutne, nggak susah ternyata kan gitu. Ya toh, mari berkarya, sehat selalu. Yang udah sub, like dan komen, jangan lupa share link ke teman-teman ya, konten edukasinya Mas Boneng kan, semoga membantu kan gitu. Maju terus otomotif Indonesia.